Halo, anak-anak Ibu Guru kelas 1. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga anak-anak Ibu Guru masih dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan masih dalam keadaan sukacita. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar dari bab 5, yaitu Allah Pencipta. Bagian A, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan diletakkan di depan dada, tutup mata dan tundukkan sedikit kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami mau belajar. Kiranya Engkau memberkati pelajaran kami pada hari ini. Beri kepada kami ya Tuhan kesehatan dan juga semangat, supaya kami dapat belajar dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak Ibu Guru mampu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas segala ciptaannya agar tetap terjaga dengan baik. Yang kedua, anak-anak Ibu Guru mampu menceritakan kembali kisah penciptaan yang dilakukan Allah berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 24. Yang ketiga, anak-anak Ibu Guru mampu menyebutkan bagaimana cara menjaga, merawat, dan melestarikan ciptaan Allah dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak yang terkasih, coba kamu keluar sebentar menuju halaman rumahmu, lalu amatilah alam di sekitarmu. Apa saja yang kalian lihat? Apakah yang sudah kalian lihat? Apakah langit, awan, pohon, burung, kupu-kupu, manusia, matahari, ataukah ada kucing? Ataukah mungkin ada yang lain? Anak-anak, siapa yang sudah melakukan? Yang sudah keluar dari rumahnya masing-masing? Anak-anak, itulah kebesaran Tuhan. Itulah keajaiban Tuhan yang telah menciptakan alam semesta untuk kita. Kita percaya semua yang hidup yang ada di sekitar kita diciptakan oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Ini sebuah doa dalam Aku Percaya ya anak-anak, dinyatakan iman akan Allah Pencipta langit dan bumi. Nah, anak-anak, sekarang mari kita mengamati gambar. Betapa senangnya kita berada di alam yang indah ini. Ada kebun yang indah, sungai yang bersih, airnya yang jernih, tidak ada sampah. Pasti segar sekali jika kita mandi dan bermain-main di tempat yang seperti itu ya kan? Nah, sekarang mari kita melihat laut yang luas. Udaranya yang bersih, gunung yang tinggi. Udaranya pasti segar, menambah kesehatan bagi kita semuanya. Anak-anak, sungguh agung dan ajaib karya ciptaan Tuhan. Lihat, ada hutan yang lebat, sawah yang menghijau. Pasti hati kita kagum dengan karya Tuhan ini. Tuhan yang Maha Kuasa sudah menyediakan alam yang indah untuk kita. Nah, sebaliknya, mari kita lihat jika kita melihat
alam yang rusak. Coba lihat anak-anak, lihat ada penebangan pohon liar, sampah yang ada di sungai. Sungguh menyedihkan kan melihat seperti itu? Lihat kebun yang tidak terawat, gunung yang gundul. Kerusakan alam dapat menimbulkan penyakit. Dan kerusakan alam disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang mari jawab dalam hatimu pertanyaan berikut ini. Mengapa ada alam yang indah? Mengapa ada alam yang rusak? Mengapa bisa terjadi demikian? Siapa yang merusak alam ciptaan Tuhan? Anak-anak yang terkasih, kita semua harus mencintai dan melestarikan alam. Mari kita belajar bersama kisah penciptaan alam melalui kitab Kejadian bab 1 berikut ini. Kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan berfirmanlah Allah, "Jadilah terang." Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, "Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air." Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering." Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi." Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, "Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam." Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata,
dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Firmanlah Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Anak-anak yang terkasih, Tuhan menciptakan alam seisinya selama 6 hari. Tuhan melihat semua ciptaannya baik adanya. Tuhan menciptakan alam seisinya untuk kebahagiaan manusia. Dan manusia diberi tugas untuk memelihara dan melestarikan semua ciptaan Tuhan. Nah, apakah anak-anak siap untuk melaksanakan tugas dan kuasa dari Tuhan itu? Dan urutan ciptaan Tuhan anak-anak, hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap, hari kedua cakrawala, hari ketiga tumbuhan, hari keempat matahari, bulan, bintang, hari kelima binatang, hari keenam manusia, dan hari ketujuh Allah memberkati ciptaannya. Ayo anak-anak, kita diciptakan pada hari keberapa anak-anak? Anak-anak yang terkasih, marilah kita renungkan. Sudahkah aku memelihara alam lingkunganmu? Dengan membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan, memelihara hewan dan tanaman, dan lain-lain. Marilah anak-anak, mulai dari saat ini kita membangun niat dalam diri kita, supaya kita membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengembalikan barang mainan, alat tulis, buku ke tempatnya semula setelah dipakai agar tetap rapi. Yang ketiga, memberi makan, minum pada hewan peliharaan di rumah. Yang keempat, merawat tanaman yang ada di rumah. Anak-anak, demikianlah penjelasan dari Ibu Guru. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena telah menciptakan alam yang indah. Berkatilah kami agar mampu memelihara dan melestarikan semua ciptaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak yang terkasih, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga penjelasan dari Ibu Guru anak-anak dapat mengerti,
memahami pembelajaran yang sudah Ibu Guru jelaskan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.